minyak goreng banyak tapi pejabatnya malah menilapnya. Itu yang terjadi, subhanallah, yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Ada namanya mafia minyak goreng. Hebatnya negeri ini, minyak goreng pun dia mafiakan. Sebentar lagi Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali Allah mempersuakan kita usai melaksanakan puasa Ramadan, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, tanpa terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10 di bulan Syawal 1443 Hijriah. Walaupun dihitung mundur rasanya Idul Fitri baru kemarin, tetapi waktu begitu berjalan cepat. Dan rasanya kalau Syawal itu copek waktunya Pak, tapi Ramadan agak lama rasanya. Ini pula lah hebatnya. Maka untuk itu izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya selepas Ramadan ini tugas kita mempertahankan seluruh kebaikan amal yang pernah kita lakukan. Karena para ulama membagi manusia setelah Ramadan itu menjadi 3 Pak. Satu yang disebut dengan sabiquna bil khairat, orang-orang yang senantiasa bertambah imannya setelah Ramadan. Datang Ramadan imannya bagus, masuk Ramadan ditempa lagi, selesai Ramadan akan lebih elok. Namun demikian, kalau kita mengacu kepada apa yang dilakukan oleh salafus saleh, orang-orang dahulu setelah Ramadan itu mereka risau. Apa yang mereka risaukan? Salah satu di antara mereka khawatirkan kalau amal ibadah yang mereka lakukan tidak diterima. Karena dalam hadis itu selalu dikatakan, raghima anfun man dakhala alaihi ramadan summan salakha fala yughfarlah. Orang yang paling merugi adalah orang yang dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan sementara Ramadan itu berlalu, dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang mesti kita lakukan, banyak-banyak berdoa. Di antara doa kita kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah puasa dan amal-amal yang berkaitan dengan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, meneruskan kebaikan. Termasuklah di antara amal-amal itu melakukan puasa-puasa sunnah. Karena ada dalam hadis itu dikatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, maka sesungguhnya dia seperti berpuasa selama 1 tahun. Kalau kita nikmati hari ini hari yang ke-20, masih ada 10 hari ke depan, dan ini cukup waktu bagi kita yang mampu untuk melaksanakannya. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah meneruskan kebiasaan qiyamul lail. Bukankah selama Ramadan kemarin Bapak Ibu kita semua melaksanakan yang namanya salat tarawih, dan bahkan dengan ayat yang panjang dengan jumlah yang banyak. Tidak sampai di situ, bahkan ketika kita berada di rumah kita masih melakukan qiyamul lail. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini diteruskan, jangan ditinggalkan, karena sesungguhnya untuk melakukan amal baik itu memulainya sulit, kemudian mempertahankannya lebih sulit. Maka bersyukurlah kalau kita sampai hari ini masih bisa menanti. Yang kedua, ada orang mengatakan orang setelah Ramadan itu seperti obat nyamuk. Kalau ibu melihat ada nyamuk, kemudian banyak nyamuk, dihidupkan obat nyamuk. Begitu obat nyamuknya dihidupkan, maka nyamuknya hilang. Tapi begitu obat nyamuknya mati, nyamuknya datang. Itu juga kelompok kedua ini. Datang Ramadan tak tanggung-tanggung banyak. Masjid kita penuh, azan belum dikumandangkan dia sudah datang, iktikaf dia, bermuhasabah dia lakukan seluruh kebaikan, tapi sayang begitu selesai Ramadan maka sesungguhnya seluruhnya akan mereka tinggalkan.
Yang ketiga, yang disebut dengan kelompok muktasid, orang tidak ada ngaruh, Pak. Tidak ada ngaruh, datang Ramadan tidak ngaruh, selesai Ramadan juga tidak ngaruh. Mengapa? Karena hidup mereka penuh dengan kemaksiatan. Ini kelompok yang harus diantisipasi, dan mudah-mudahan kita jangan sampai. Tapi walaupun mereka tidak ikut puasa Ramadan, biasanya kelompok ikut pulang kampung pertama kali, Pak. Nah, ini yang luar biasa. Bagi bapak-bapak pulang kampung kemarin, saya yakin keluhannya apa? Macet. Itu pulang kampung dunia, Pak, apalagi nanti pulang kampung akhirat. Kalau hari ini saja saya ketemu jemaah, Pak, apa kabar pulang kampung? Alhamdulillah Pak Ustaz, pulang kampung. Berapa jam? Dari Pekanbaru ke Periaman 21 jam, Pak Ustaz. Itu di dunia. Kalau nanti di akhirat kita tidak membawa bekal, kira-kira macetnya bagaimana, Bu? Kalau macetnya ya lambat masuk surga, masih mending. Kalau dimasukkan ke dalam neraka, apa yang harus kita siapkan? Maka hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, seluruh struktur kehidupan kita mesti mengacu untuk kebaikan amal soleh kita. Apa salah satunya? Harta kita, Pak. Subhanallah. Berbicara tentang harta, itu adalah sebuah kecenderungan manusia yang dia tidak pernah dibedakan oleh umur dan usia. Orang tua suka harta, anak-anak suka harta, dan itu terlihat. Coba lihat Ramadan kemarin atau Idul Fitri, berapa banyak uang yang kita gelontorkan. Saya tidak melihat ada perhitungan uang. Kalau orang Pekanbaru kemudian pulang kampung, atau orang Riau pulang kampung ke berbagai negerinya, baik itu Sumatera Barat yang mendominasi, kemudian ke Sumatera Utara, kira-kira berapa duit yang beredar di tengah masyarakat? Bagi orang yang tinggal di Pekanbaru, berapa duit beredar? Artinya uang kita banyak. Tapi kalau harta itu begitu banyak, tidak terkontaminasi dengan seluruh kemaksiatan, alhamdulillah. Tapi kalau dia menjadi bagian dari kemaksiatan, itulah yang menjadi bermasalah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, dulu ada seorang tabi'in, Pak, namanya Abu Hathim Salama bin Dinar. Kadang-kadang orang menyebutnya dengan Abu Hathim, tapi kadang-kadang orang menyebutnya Ibnu Dinar. Apapun sebutannya mengacu kepada orang yang soleh. Dia orang yang zuhud, taat beribadah, tidak risau dengan kekurangan duniawi. Dia menjadi Syekhul Islam pada masanya ketika di Madinah. Satu ketika ada seorang khalifah yang bernama Sulaiman bin Abdul Mansur. Khalifah ini menjadi pemimpin pada masa di mana Salamah bin Dinar hidup. Satu ketika, Pak, dia mengirimkan utusan, atau Sulaiman mengirimkan utusan untuk bertemu dengan Ibnu Dinar. Harapannya apa? Agar Ibnu Dinar mau mendatangi khalifah tersebut. Ketika sampai di hadapan sang khalifah, Salamah bin Dinar, maka dia bertanya, sesungguhnya mengapa khalifah itu menyuruh kamu datang ke sini? Sang ajudan itu mengatakan, maafkan kami ya Syekh, sesungguhnya khalifah mengharapkan Anda datang ke rumahnya. Ketika ditanya apa pentingnya, kalau ada khalifah butuh saya, dia perlu saya, dia yang datang ke rumah saya. Tapi kalau saya keperluan dengan khalifah, maka saya datang ke rumah khalifah. Dan saya tidak memiliki kepentingan rumah khalifah, maka saya tidak akan datang ke tempatnya. Ini kan luar biasa, Pak. Kalau sempat ada ustadz diundang presiden, tidak datang, dibuatnya begitu, saya tidak ada kepentingan presiden, besok pagi masuk penjara tuh, Pak. Subhanallah. Tetapi ini khalifahnya juga luar biasa, dia tidak tersinggung. Mengapa? Karena marwah sang ustadz tersebut luar biasa, dihormatinya sang ustadz, kemudian dia tidak tersinggung. Tapi satu saat Sulaiman datang ke Madinah, kalau bahasa kitanya lagi kunjungan kerja, Pak. Begitu orang datang, biasalah, Pak, kalau datang orang, datang pemimpin, jangankan ukuran seorang khalifah, ukuran gubernur saja, wali kota saja, kalau datang dia ke tempat ini, maka insya Allah kita akan menyambutnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Begitu Sulaiman sang khalifah datang, dia menengok ada satu orang yang penting dalam matanya, tapi tidak datang menyambutnya. Siapa itu? Itulah Salamah bin Dinar. Akhirnya ditanyakan, mana Salamah bin Dinar? Kok saya datang ke tempat ini dia tidak tiba? Maka dikirimkan utusan lagi ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat pertemuan. Barulah ketika itu Salamah bin Dinar datang. Ketika bertemu dengan sang khalifah, apa pertanyaan khalifah ketika itu? Ya Salamah bin Dinar, ya ulama yang kami hormati, ya abid, apakah engkau punya harta? Dia katakan alhamdulillah. Begitu mendengarkan dia punya harta, maka dia katakan barakallahu fik, mudah-mudahan hartamu diberkahi oleh Allah. Apa hartamu? Dia katakan saya punya harta dua.
Satu, dia katakan saya ridho terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, saya tidak pernah mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Jadi apa yang dia katakan, kekayaan itu bukan ditentukan oleh jumlah, Pak, tapi kekayaan itu ditentukan oleh wujud syukur kita kepada Allah. Maka ketika Salamah bin Dinar ditanyakan, adakah engkau punya harta? Dia katakan, harta saya banyak. Satu, dia katakan saya ridho terhadap apapun yang Allah berikan. Yang kedua, saya tidak pernah mengharapkan memiliki sebagaimana yang dimiliki orang lain. Di dalam pandangan sang khalifah Sulaiman ini mengkhawatirkan. Maka apa yang ditawarkan oleh Sulaiman ketika itu kepada sang ustadz yang luar biasa, mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan. Dia menawarkan, Pak, apa yang saya bisa bantu. Kalau sempatlah Pak Gubernur datang malam ini, Pak, karena besok pagi dia selesai jabatannya. Dia datang kan, kira-kira Masjid Muhajirin apa yang nak nio, pasti awak sabitkan. Padahal yang dulu lunjuk dia agianya leh. Dah bro, kita pasti minta. Tapi apa yang dikatakan oleh Salamah bin Dinar, ya Khalifah, saya tidak akan meminta apapun kepadamu, karena sesungguhnya permintaanku sudah saya mintakan kepada Allah, sang pemilik segalanya. Kalau Allah yang memberikan, maka Allah akan memberikannya dengan mudah dan tidak seorang pun yang bisa menghalanginya. Tapi kalaupun seluruh manusia ini ingin memberikanku, tapi Allah tidak memberikan, maka apapun usaha kalian tidak mampu akan memberikan kepadaku. Ini kan luar biasa, Pak. Apa dia katakan? Saya hanya minta kepada Allah. Kalau Allah memberikan, maka dia akan memberikan dan tidak ada orang menghalangi. Tapi kalau Allah menghalangi, apapun usaha manusia, dia tidak akan bisa minta. Akhirnya ketika itu khalifah sudah tingkat yang sangat bingung. Akhirnya apa dia katakan? Ya Salamah bin Dinar, doakanlah kebaikan untukku. Apa dia katakan? Ya khalifah, bagaimana aku mendoakan engkau di depanku, sementara di belakangmu begitu banyak orang-orang yang engkau zalimi, yang doanya lebih mustajabah. Kalau engkau ingin didoakan yang baik, buat adillah kamu. Kalau kamu berbuat adil, maka orang lain akan mendoakanmu. Tapi kalau ada orang yang engkau zalimi, maka sesungguhnya doa mereka lebih mustajabah daripada doa yang aku akan sampaikan kepada Allah. Maka inilah yang pernah diungkapkan Rasulullah dalam hadisnya, salah satu dakwatul mustajabah, ada 3 golongan manusia yang dikatakan oleh Rasulullah yang doanya tidak akan pernah ditolak. Satu, dikatakan al-imamul adil, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, dakwatus shaim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang ketiga itu dakwatul mazlum, doa orang yang terzalimi. Walaupun dalam konteks hadis lain ada dikatakan 3 golongan orang yang tidak pernah ditolak oleh Allah doanya, salah satunya adalah dakwatul walidi ala walidih, doa orang tua terhadap anak. Maka luar biasa Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang tua kita mendoakannya itu luar biasa. Kasih sayang orang tua itu lebih hebat. Maka ada hadis mengatakan sesungguhnya Allah itu lebih sayang daripada seorang ibu terhadap anaknya. Apa bentuknya? Anak itu, Pak, walaupun dia menyakiti ibunya, datang dia nanti pasti dia maafkan. Anaknya ini luar biasa nakalnya. Kadang-kadang kalau dia punya anak kecil, dia marahi, kemudian menangis anaknya, kemudian dia pukul anaknya, tapi maaf, begitu nanti di ujung apa yang dilakukan, dia tetap peluk anak. Begitu sayangnya mak kepada anak. Tetapi kata Rasulullah, dibandingkan dengan sayang Allah kepada makhluknya, sebesar apapun dosanya, maka sesungguhnya ampunan dan kasih sayang Allah itu melebihi dari kasih sayang seorang ibu. Cobalah lihat kemarin, subhanallah, saya melihat dinamika kita pulang kampung ini luar biasa. Semangat pulang kampungnya mengalahkan semangat dia untuk puasa. Dari Pekanbaru naik sepeda motor, kadang-kadang kapasitasnya sudah mobil carry, tapi tetap juga dibawa dengan sepeda motor. Anak depan, di tengah 2, ibunya gemuk lagi, ayahnya gemuk juga. Subhanallah, yang dibawa dari Pekanbaru ke Sumatera Barat.
Sampai di sana tidak cukup, sampai pulang kampung, keliling Sumatera Barat. Subhanallah. Pulang ke Pekanbaru muatannya bertambah. Kadang-kadang maaf saya menengok jemaah tu, Pak, mana ibu? Ibu lah naik otonya Pak Ustaz. Manganga kok balanjo terlampau banyak. Karena sampai di kampung orang tua kita tu hebat. Begitu anaknya tahu ingin pulang kampung, seluruhnya sudah dipersiapkan. Orang kampung tu pandai basa-basi, Pak. Orang kota tidak tahu mana yang basah, mana yang basi. Itu masalahnya, Pak. Tak tentu dia mana yang basah, mana yang basi. Begitu dia datang nak bilang pulang besok, kerambi ada belakang rumah, kok perlu bawa lah. Dia anak kau yo pula diangkutnya sesadonya. Mulai yang muda sampai yang tua dibawanya, Pak. Tak ada. Tu lah sudah diambil kerambi itu, nampak pula nak tu di sudut rumah ada cobadak tu nak. Anak kau yo mulai dari timabak sampai masak diangkut je Pekanbaru. La ilaha illallah. Maka sampai di atas Honda tu hamba tengok tiga ke apanya, Pak, goninya. Patangnya ke pulang kampung ndak ada goni, kok pulang banyak goninya. Iko apa gojo? Iko talu, Pak Ustaz. Talu apa? Talu itiak. Dibawa pula dari kampung talu itiak, bukan barulah ilah. Amaknya ya pula, Pak. Apa kata amak tu kan hebat dia, Pak. Ibu tu luar biasa bahasanya. Apa dikatakan nak? Itu ada itik nak. Di belakang rumah telurnya banyak, tapi tidak pernah dia meram, tidak pernah jadi anak. Daripada telurnya mubazir, bawalah ke Pekanbaru. Kan baso basi itu. Dia anak tak ngarati memang dibawanya. Apa katanya? Jangan talu lemah, itik-itiknya dibawanya sekali. Memang itulah itu, Pak. Itulah kasih sayang emak tu, Pak. Dia pulang, anaknya pergi, dia apa? Seluruhnya dibawa. Yang ada buah-buahan, yang ada peliharaan dibawa. Tapi amaknya sakit hati tidak. Kalaupun dia marah sebentar, apa kata nak? Jangan pulanglah sekali, ku habi nampak harinya. Tapi besok dia pulang lagi akan datang juga. Itulah kasih sayang. Tapi dibandingkan kata Rasulullah, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya lebih hebat kasih sayang Allah kepada makhluknya. Maka subhanallah, apa bentuk kasih sayang Allah? Diberikannya bapak ibu harta. Di dalam Al-Quran itu kalau berbicara tentang harta ada dua kalimat, Pak. Satu berbicara tentang malun, yang kedua tentang khairun. Khairun itu artinya baik. Maka ada ustaz kita namanya khairun nas, orang yang paling baik. Tidak ada tempat lain, Pak. Yang ada di Muhajirin ini khairun nas ya. Nah subhanallah, apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Ada dua kalimat yang berbicara tentang harta. Satu sebutannya adalah malun, itu sering itu yang lebih dominan. Wa anfiqu mimma razaqnakum, atau la tulhikum amwalakum, begitu kalimatnya. Tapi ada kalimat yang kedua yang disebut dengan khairun. Khairun itu artinya baik. Satu dituliskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 180, yang kedua dalam surah Ad-Dariyat ayat ke-8. Apa yang dikatakan oleh Allah? Kutiba alaikum idza khadara ahadukul maut in taraka khairal wasiyah. Diwajibkan atas kamu apabila di antara kalian sudah tahu tanda-tanda kematian, apa dia katakan? In taraka khairal wasiyah, maka hendaklah mereka meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Apa yang dikatakan dalam ini adalah harta-harta yang baik. Nah, mengapa faktor ini? Jabir bin Abil Al-Juzairi mengatakan harta itu mewujudkan kebaikan. Harta itu membawa kebaikan, Pak, selama harta itu kita pergunakan dan kita belanjakan pada jalan Allah. Jadi kalau ditanya boleh tidak Pak Ustaz jadi orang kaya? Boleh. Subhanallah, selama harta yang kita miliki itu memang kita belanjakan untuk kebaikan. Tapi di samping itu juga bahwa harta itu bisa mendatangkan keburukan. Jadi bukan terletak pada hartanya, tetapi terletak bagaimana orang yang akan menggunakan harta tersebut. Kalau itu terjadi, itu yang mengkhawatirkan. Subhanallah, ada 3 dampak harta yang ada dalam kita. Pertama, harta itu akan menyeret kemaksiatan. Subhanallah. Karena dalam dunia ini manusia itu disukainya 3. Satu harta, yang kedua tahta, yang ketiga wanita. Bapak maaf, ingin jadi wali kota, enggak mesti bapak punya partai politik, Pak. Yang penting ada duit. Kalau dapat duit selesai, Pak. Tapi maaf, hebat pun apa, enggak ada piti, tak jadi. Maka harta itu menyeret kepada kemaksiatan. Maka dikatakan Al-Quran, kalla innal insana la yadgha an ra'ahus takna.
Memang benar sesungguhnya manusia itu melampaui batas karena menilai dirinya terlampau kaya. Kalau dia sudah kaya, kemudian maaf dia tidak beriman, habis seluruhnya. Apalagi harta orang hari ini, Pak. Dinamikanya Masya Allah, tidak tanggung-tanggung. Orang membuat dana yang luar biasa. Ada orang yang berbisnis tapi bisnisnya untuk sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ada Raffi Ahmad membuat beach di pantai air mani, namanya Merawa Beach Hotel. Nasi gorengnya katanya satu piring 180. Kalau awak mikir pula dulu, daripada 180.000 makan nasi goreng, ancak diimpakkan ke masjid, bisa hari Sabtu sekampung orang makan. Ini kan luar biasa, dia punya duit, nggak bisa, Pak. Maka orang yang punya harta, kalau dia salah mempergunakan, luar biasa. Maka dikatakan, apa yang dikatakan, kalla innal insana la yargha. Memang benar sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Maka apa yang dikatakan oleh Salama bin Dinar tadi, ketika kita menikmatinya dengan cara yang Allah berikan, luar biasa. Yang kedua, harta melimpah itu mendorong orang hidup berpoya-poya. Subhanallah. Apa yang tidak, rumah besar bagus, kendaraan begitu memadai. Apalagi disebutkan manusia itu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Kalau dia diberi, dia tidak bersyukur. Kalau banyak tidak diberi, dia berkeluh kesah. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia? Menjelang Ramadan, akhir Ramadan, pemerintah menutup keran ekspor minyak CVO. Dan ini produksi yang paling besar di Riau. Karena kata Pak Gubernur, kita memiliki kebun sawit itu di Riau lebih kurang 7.500.000 hektar, dan itu yang terbanyak di Indonesia, Pak. Produksinya luar biasa. Maka ekonomi Riau itu tergantung pada sawit. Kalau sawitnya turun, maka konsekuensinya pertumbuhan ekonomi kita menjadi minus, inflasi. Begitu seminggu menjelang Ramadan, saya ke kebun sawit, Pak, nengok orang-orang, seluruhnya berkeluh kesah. 2 pekan menjelang Ramadan harga sawit itu 3.500, tapi 10 hari menjelang Idul Fitri harganya tinggal 800, Pak. Orang-orang di peron hanya mengatakan, Anda ambil sawit Anda dengan harga Rp700 atau tidak diambil, tidak ada pilihan. Terakhir baru kemarin malam Presiden mengatakan keran ekspor dibuka lagi. Poniong Pak Presiden itu, Pak. Mengapa demikian, Pak Ustadz? Kebutuhan CVO di Indonesia itu hanya 400.000 ton, Pak. Sementara produksi kita 35 juta ton. Kemana kini buang? Apa kata pabrik sawit? Kami tidak sanggup membeli karena tempat tangki penampungan minyak kami tidak ada lagi, mau diapakan? Sekarang tidak dibeli. Begitu tidak dibeli, masyarakat protes. Subhanallah. Tapi saya menarik, Pak, saya katakan, sampai saya bercerita dengan adik-adik saya, karena sebagian adik-adik saya pengusaha, orang-orang sawit. Dek, apa kalian keluhkan? Tidak ada harga sawit deh, Bang. Saya katakan, maaf, kapan harga sawit tak ada? Kan baru sekarang, dari 1 tahun belakangan, 6 bulan belakangan, harga sawit itu 3.700 loh. Sekarang saja harganya 1.250 hari Ahad kemarin. Ini kan belum seberapa. Bahkan saya katakan, kita pernah menikmati harga sawit itu, Pak, dari tahun 2016 sampai 2018 itu hanya Rp400 sekarang saja. Tapi maaf, begitu sawit itu turun, seluruh orang sepertinya kehilangan, Pak. Tapi saya tanya kepada teman saya pembeli sawit, kalau orang sebut peron, Pak, bukan itu masalahnya do Buya. Soalnya orang kebun sawit kalau ambil Pajero cik surang. Jadi kalau sawit ni kurang, tak lama ditarik Pajeronya loh. Iya juga kalau itu penyakit tuh. Mengapa kalau sempat dia hanya 4 bulan, 3 bulan saja? Ini kan cuma bertahan 1 bulan, Pak. Habis seluruhnya, Pak. Itu baru manusia yang membuat kebijakan. Kalau sempat Allah yang menahan gimana? Allah yang menahan, diambil oleh Allah rezeki itu, nanti dihilangkannya sebuah buahnya, tak jelas apa penyebabnya. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Nah, subhanallah. Maka maaf, harta yang melimpah, tapi ketika harta itu melimpah, apa yang terjadi? Mereka berpoya-poya, gak pernah memikirkan apa yang akan terjadi hari ini. Begitu dia dapatkan, luar biasa. Subhanallah.
Kita punya jemaah ketemu, dia katakan, Pak Ustadz, yang paling enak jual kebun sawit waktu harga sawit mahal. Iya Pak, sawitnya itu hanya beberapa hektar saja, saya tengok kebunnya juga tak bagus, dijualnya 500 juta. Tapi begitu selesai Ramadan kemarin, Pak, masih ada fitinya, lesa ketek lahabi boleh peyek. Subhanallah, habis Pak, sebab menghabiskan. Nah, yang ketiga, dampak buruk yang dialami, yakni harta itu harusnya menjadi modal ibadah, tapi kalau dia tidak menjadi modal ibadah, maka maaf, harta itu akan menjadi modal maksiat. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan permainan dan melalaikan. Harta itu melalaikan Pak, bermain-main. Hari ini kita dapatkan apa yang nampak sama kita bagus, kemudian kita miliki, tapi setelah itu dapat, apakah dia bagus lagi? Enggak. Bapak maaf, nampak orang sekarang punya handphone, mereknya handphone seri ke-13 Pro, harganya sampai luar biasa. Atau mungkin handphone Samsung seri Z itu yang harganya 24 juta Pak. Saya nengok tuh Pak, subhanallah, nengoknya kan buliahnya, yang nak memboli ini tak ada fiti. Begitu ditengok Pak, 24 juta. Tapi kalau dapat barang itu bagus karena kita belum memiliki. Kalau sudah kita miliki, tidak bagus lagi Pak, habis bagusnya. Menurut kita mobil kita yang paling bagus, tapi kalau lewat lagi mobil yang lebih bagus, maka mobil kita itu kehilangan. Nggak pernah Pak, laibun, nggak pernah selesai. Tapi yang kedua yang dikatakan oleh Allah, walahun, harta itu bisa membuat kalian lalai. Lalai, iya. Berapa banyak orang gara-gara kebun dia terlambat sholat. Berapa banyak orang karena dia berjalan-jalan dia terabaikan kewajibannya kepada Allah. Lalai di kebun, di toko, di tempat usaha, lalai kita Pak. Sehingga maaf, banyak orang yang menunda ibadahnya hanya untuk mengurus duniawi, walaupun dia yakin bahwa sesungguhnya apa yang dia lakukan itu salah, tetapi dia terlalaikan oleh pekerjaan. Maka itu yang terjadi dengan Umar bin Khattab ketika dia terlambat sholat asar karena dia asik di kebun. Begitu dia datang ke masjid, orang sudah bubar dari sholat jemaah. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab ketika itu mewakafkan seluruh kebunnya karena dianggap kebun itu telah melalaikannya. Itu Umar bin Khattab. Kalau kita bisa tidak model itu Pak? Masya Allah. Maka ada sikap kita terhadap tercela. Ada yang tercela, ada tidak. Pertama, rakus. Kalau harta itu rakus Pak, kecenderungan kita menjadi rakus. Iya, itu ndak ustadz jemaah sama aja Pak. Begitu kita doa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya sepeda motor yang bagus. Begitu dapat sepeda motor, alhamdulillah. Begitu hujan nampak orang naik mobil, apa doanya? Berubah. Ya Allah, agi kami cik motor, ndak pun rancak, carry pun ndak apa, yang penting lay beratok. Tapi sebelum dapat carry Pak, begitu dapat carry mau ngongok, kek, lalu Avanza, doanya bertukar tuh Pak. Ya Allah, kalau bisa tukarlah carry ini dengan Avanza. Itu sebelum Avanza, begitu naik kelompek mau ngongok pula Avanza, lewat Pajero dipotong nyawa. Apa doanya? Ya Allah, kasihkanlah kami Pajero. Selesai Pak, tidak akan kunjung selesai. Rakus, tamak. Maka dikatakan, man kana dunya hammahu ja'alallahu faqra baina agnaini. Barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai orientasi hidupnya, maka Allah akan jadikan dia menjadi orang fakir, orang yang terus merasa miskin. Subhanallah. Berapa banyak orang-orang ya Allah yang kita lihat, kadang-kadang dia kaya tapi dia merasa menderita. Ada orang yang biasa saja kekayaannya tapi dia merasa senang. Subhanallah. Saya pergilah ke kampung-kampung di tepi-tepi Sungai Kampar itu Pak. Ada keluarga kami, rumahnya rumah kayu, rumah papan zaman dulu Pak. Begitu naik ke rumahnya bunyi-bunyi tiang, oek. Wih, itu kan runtuh atau enggak Kak? Kata acik kami, acik, kalau orang Kampar acik, makcik kata orang Menggalis, orang Melayu. Mak, ini gimana nih mak bunyi-bunyi?
ndak apa-apa je dia. Kalau nya patah bekok bakal dia untu. Iya model itu. Dia ngomongnya gitu, Pak. Cik gimana nih cik? Ndak apa-apa dah. Kalau patah barunya untu antu iyo, Pak. Awak dah biasa naik tangga karena di tepi Sungai Kampar tu, walaupun sekarang jarang banjir, rumah dah bagus. Rumah adik emak kami tu biar dia bertahan. Gak mau dia merubahnya. Pokoknya rumah kami inilah rumah tua, dari papan tingginya lebih kurang 1,5 meter. Jadi kalau anak main-main di bawah nyaman. Cuma karena kita maaf rumah itu nampaknya tapi kuat, Pak. Cuma bunyi-bunyi itu aja yang tak enak dengarnya. Ot et. Rumah ni dingin kata aja. Oh iya, kalau hujannya dingin, kalau angin panik antu iyo mak. Subhanallah, tapi luar biasa. Anaknya hebat-hebat, apa katanya? Buya, kami sudah berusaha untuk merubah rumah ini, tapi mak tak mau. Biarlah rumah ini rumah kenangan nak, di sinilah kita tinggal. Subhanallah, Pak. Enak. Cuma dicat, fasilitasnya di apa? Paling-paling kamar mandi yang dibawa agak turun. Enak dia, Pak. Subhanallah. Tapi kalau yang lain yang tamak, masya Allah. Saya nengok juga rumah yang begitu besar seperti istana, tiangnya maaf kalau dia mati apa yang akan dia bawa? Bapak ibu punya emas yang banyak, kalau mati siapa yang pakai? Maaf. Begitu ibu mati apa yang diurus oleh anak dulu? Ibu ni sudah sakratil maut, apa dia katakan? Tak usah beritahu orang dulu, cari aminya dulu. Awak dicari, Bu. Cincin dibuka dulu, gelang dibuka dulu, emas dibuka dulu. Setelah itu baru dibawa ke tukang, baru dihubungi ketua masjid. Pak, tolong umumkan mak kami sudah meninggal. Padahal emasnya dah habis sama dia. Begitu meninggal, yang adik yang lain takut menceritakan. Dulu rasanya emak ni waktu dia mau mati emasnya banyak. Kok mati tidak ada emasnya? Antu tidak akan ada, amin. Sudah disimpan oleh kawan sebelah tu. Subhanallah, itulah hidup. Tapi untuk apa? Kemudian apa bentuk kerakusan, kesalahan? Mendapatkan harta melalui cara yang tidak halal. Ada, Pak, maaf. Kalau bapak bertetangga, tetangga kebun, tetangga tanah, kemudian dia suka memindah-mindahkan batas tanah, itu biasanya penyakit. Tapi insya Allah di Muhajirin ini tidak ada doh. Yang saya ketahui ya. Itu luar biasa tuh. Di kebun itu dipindah-pindahkan, ini parit besok ditimbun, dibuat parit. Subhanallah, itu penyakit. Apa yang dilakukan dengan cara yang batil. Maka Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u mattakhadha minhu aminal halali aminal haram. Akan datang kepada manusia, kata Allah, satu masa di mana dia tidak lagi mempertimbangkan harta yang dia miliki, apakah harta itu halal ataupun harta itu haram. Itu sudah mulai, Pak, terlihat. Maka maaf apa yang dikatakan oleh Salamah bin Dinar tadi, dikasih dia tidak mau. Kalaupun dia akan diberi, maka dia bertanya, dari mana engkau mendapatkan? Kehebatan orang-orang jahiliyah dalam sejarahnya, Pak, walaupun mereka tidak menyembah Allah secara tauhid yang kita lakukan hari ini, tapi kalau mereka berkenaan dengan harta, orang-orang jahiliyah itu tidak mau mengambil harta orang lain. Itu hebatnya. Begitu dibangun masjid, apa yang terjadi? Ketika Masjidil Haram itu runtuh, kemudian orang-orang membawa batu, karena waktu itu kan cuma batu, Pak, seperti segi empat. Maka orang sekarang mengapa Masjidil Haram itu tidak begitu luas, kemudian kok tidak juga persegi, dengan alasan salah satunya batunya tak cukup. Bukan batu yang kurang, Pak, banyak. Tapi apa? Setiap orang yang datang ingin membangun Masjidil Haram, pertanyaannya, batu yang kalian bawa ini didapatkan dengan cara yang halal atau yang haram? Uang batu yang haram. Oh, kami mendapatkan batu itu dari gunung situ. Kalian siapa punyanya? Suku mana? Kalian minta? Enggak. Kalau enggak minta, bawa pulang. Begitulah hebat. Hidup mereka tidak seperti kita. Tapi maaf, masalah harta dia tetap yakin bahwa harta yang baik itu akan memberikan kebaikan. Tapi kalau dia tidak dapat dengan cara yang halal, maka konsekuensinya yang akan bermasalah. Subhanallah. Minyak goreng banyak, tapi pejabatnya malah menilapnya. Itu yang terjadi. Subhanallah. Yang ditangkap oleh pihak kepolisian, ada namanya mafia-mafia
minyak goreng. Hebatnya negeri ini, minyak goreng pun dia mafiakan. Sebentar lagi gorengan itu dia mafiakan, Pak. Luar biasa, tidak ada celah. Kemudian apa yang ketiga? Tidak menunaikan kewajiban harta. Apa kewajiban harta? Zakat. Kalau sedekah itu menjadi sunnah, maka maaf Bapak Ibu harus memiliki data. Kalau Ramadan tahun kemarin, Ramadan kemarin kita sudah mengeluarkan zakat, maka maaf kita mesti mengeluarkan zakat itu Ramadan yang akan datang. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya itu disebut dengan haul. Karena kewajiban syarat untuk mengeluarkan zakat itu kan ada haul dan ada nisabnya. Kalau nisabnya hitungannya minimal 89 gram emas. Jadi kalau sampai tahun depan ada harta yang tersimpan sebanyak 89 gram emas, maka ada kewajiban untuk dikeluarkan 2,5%. Maka kalau tahun ini ibu kemarin mengeluarkan zakat mal, maka nanti Ramadan yang akan datang sudah dikeluarkan. Itu kewajiban. Kecenderungan kita ada hal, kita kadang-kadang tidak memiliki perhitungan harta yang bagus, sehingga kita tidak tahu berapa jumlah harta kita, kemudian berapa aset, kemudian berapa harta yang bisa dizakatkan, berapa harta yang tidak bisa dizakatkan. Ini kekurangan yang terjadi sama kita, sehingga kadang-kadang itu yang membuat sebuah kerancuan. Nah, yang ketiga apa? Ada kesalahan dalam Islam, ada tabzir dan ada israf. Ibu, kalau bapak lebih mengenal istilah mubazir ya Pak. Mubazir itu membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan, itu mubazir. Kalau israf, kita membutuhkannya tapi membelinya terlampau banyak. Nah, mungkin mubazir jarang Pak, tapi israf yang banyak. Kadang-kadang di masyarakat antara mubazir dengan israf disamakan. Israf itu membeli sesuatu dan itu kita butuhkan, tapi yang kita butuhkan berlebih dari kebutuhan. Tapi kalau tabzir atau yang disebut dengan orangnya mubazir, yang disebut innal mubadzirina kanu ikhwanu sayatin, orang itu membeli sesuatu sementara dia tidak memerlukan. Maka maaf, kalau tabzir, ibu di rumah cuma 3 orang, bapak 3 orang, tapi nanti beli makanannya 4 orang. Boleh Pak Ustaz, boleh, tapi dia israf, dia berlebih, kebutuhannya 2 tapi dia beli 4. Tapi kalau mubazir, dia tidak perlu tetapi dia beli. Subhanallah. Maka dalam sifat Nabi itu cenderung Nabi lebih dengan suka yang kurang dari yang lebih. Kita ini lebih suka yang lebihnya, sehingga maaf yang sering kita lakukan israf tersebut. Tapi kecenderungan kita juga terlampau tamak. Maka maaf kalau ada orang pesta hari ini, Pak Edward ditentukan bahwa maaf kita nanti mudah-mudahan jamaahnya ada 40 orang, maka dipesanlah lontong itu untuk 50. Itu yang terjadi Pak, karena kita takut kurang. Tapi ya juga di masyarakat undangannya 40, disediakan makan 50, habis juga Pak. Ini juga tamak juga, karena kecenderungan manusia itu seperti itu. Maka maaf kalau diberikan bantuan nggak pernah cukup. Mengapa? Karena setiap orang yang memang tidak pantas untuk mendapatkan bantuan, dia katakan kami juga butuh, habis selesai kita. Ini yang terjadi. Yang kelima, sombong dengan harta kita. Subhanallah. Di dalam surah Wadduha itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Atas nikmat Allah maka hadis, sebutkanlah. Boleh menyebut harta, boleh Pak, tapi yang tidak boleh sombong. Bapak punya ladang, bapak punya gunung, punya laut, silakan saja. Tapi subhanallah, harta yang kita miliki ini kecenderungannya membuat kita menjadi binasa. Apa yang terjadi? Contoh maaf, Habil dan Qabil itu saling membunuh. Akhirnya Qabil membunuh Habil. Apa penyebabnya? Qabil tidak terima kalau adiknya yang bernama Iklimah yang lebih cantik dari adik Habil, maka dia bunuh. Subhanallah. Jadi orang tuh Pak, ndak omongnya bini yang lebih ancak daripada nyok. Itu dari dulu tuh Pak. Maka kalau kami ingin cantik istri Pak Ustaz, ya suruhlah ke salon, sablon, dicat ulang apa, dompol kan. Itu Bang Ujang lah yang tahu. Di apa lagi, mana yang sudah kropos tuh dilas lagi kan, mana yang subhanallah, pandailah kan. Nah, yang kedua apa yang terjadi? Fir'aun Pak. Fir'aun apa kebijakannya Pak? Fir'aun itu
Dapat bisikan dari ahli nujumnya, orang yang meramalnya, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang bisa menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Apa yang terjadi? Fir'aun begitu dia mendengarkan nasihat dari dukunnya, seluruh anak laki-laki yang lahir dibunuh. Karena waktu itu Fir'aun nak 3 periode nampaknya, Pak. Tidak mau dia ditukar. Akibatnya apa? Seluruh orang ingin dibunuhnya. Akhirnya kebijakan, instruksi, keluarlah dekret yang namanya Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Mulai hari ini setiap anak yang lahir laki-laki mesti dibunuh. Siapa yang tidak mampu dibunuhnya? Nabi Musa. Nabi Musa pun akhirnya jangankan dibunuh, bahkan dia dibesarkan di kalangan istana, masuk ke dalam istana. Dia lupa apa yang disampaikan tadi, tapi akhirnya apa yang terjadi? Memang Nabi Musa lah yang akhirnya menenggelamkan Fir'aun dengan izin Allah. Subhanallah. Mengapa? Karena dia takut saingan, Pak. Itu manusia takut saingan. Di dunia ini, kawan tuh manggaleh, takut dia tersaingan, datang ke dukun yang dibawa di Mandalika kemarin. Subhanallah. Yang ketok-ketok itu, yang luar biasa. Dukun lebih hebat gajinya pada DPR. DPR sebulan 40-nya, dukun sekali turun 5 juta, 21 hari 105 juta. Masya Allah. Tapi ada lagi orang yang gajinya paling banyak, Zane itu, pemain bola kaki dari Liverpool, keturunan orang Senegal. Itu pemain Islam, Pak. Saya menengok profilnya, tidak punya mobil Ferrari, tidak punya iPhone yang bagus. Gajinya yang saya baca, pemain bola kaki itu yang beragama Islam, mitranya M. Salah, gajinya per minggu. Berapa gajinya per minggu? Di luar bonus 1 miliar. Jadi sebulan gajinya 4 miliar. Kalau masuk bola tambah 1 miliar, Pak. Luar biasa. Tapi dia nggak punya apa-apa, itu luar biasa. Tapi apa yang dibuatkan? Karena Senegal itu kan termasuk negara Afrika yang miskin. Dia membuat sekolah, dia buat rumah sakit, setiap bulan dia nyumbang kepada masyarakatnya, sampai orang bingung. Handphonenya pun handphone buruk yang dipakai oleh rakyat biasa, sehingga orang bertanya, kok gajimu banyak tapi kehidupanmu? Sampai orang mengatakan, apakah kamu tidak ingin seperti Ronaldo atau Messi? Dia katakan hidup mereka berbeda dengan kehidupan saya. Ada sebuah kalimat yang saya dengar ketika wartawan itu, apa yang ada pada dirimu? Apa dia katakan? Harta itu cuma titipan. Itulah kalimatnya. Padahal nggak pernah wirid kuliah subuhnya dulu, Pak. Nggak kan ada dulu, Pak. Apalagi mati kelontong sama awak. Nggak ada, Pak. Tapi dia apa dia katakan? Dia katakan itu cuma sebentar. Untuk apa? Maka orang mengatakan, bukankah Ronaldo punya 10 mobil Ferrari dengan rumah yang tak tanggung, tapi Anda mengapa tidak? Dia katakan cuma titipan Allah, itu sebentar, selesai, Pak. Jawaban yang menohok. Saya nengok, subhanallah, Allah memberikan dia kaki, hanya dengan kaki dia main, Pak. Duitnya luar biasa, tapi tidak sombong. Nah, yang dibenci oleh Rasulullah adalah orang miskin tapi sombong. Aku ya tentang doa apa yang ancak untuknya. Sudah miskin, sombong lagi. Diajak ke masjid, tak mau pula. Pak, tidak puasa. Allah tahu, Pak Ustaz, kalau kami ini susah. La ilaha illallah. Saya ketemu, Pak. Saya katakan, Pak, mari kita solat ke masjid. Pak Ustaz, kami ini bukan tidak solat, tapi kami karena miskin. Yang membuat kami miskin ini Allah. La ilaha illallah. Sudahlah. Kalau kita miskin ini Allah kan tahu, maka kami tidak puasa itu karena kami mencari duit untuk pulang kampung. Apa pula hubungan? Ini orang imannya gimana, subhanallah. Dengan kalimat dalam akal liberalnya mungkin sama. Kemudian apa? Mari kita nikmati harta kita untuk mendapatkan kekayaan. Dulu ada sahabat yang datang, sebagaimana yang dikatakan oleh Abi Dzar, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zahaba ahlu duktur. Ya Rasulullah, dulu kami solat berjamaah. Ketika solat berjamaah kami melihat orang-orang kaya. Apa dia katakan? Kami takut ya Rasulullah kalau orang kaya ini beribadahnya sama dengan kami. Tapi sayang ketika orang beribadah dengan harta, kami tidak mampu untuk bersaingan. Jangan-jangan surga itu untuk milik mereka dan kami tidak punya.
Apa kata Rasulullah ketika itu? Mau tak aku tunjukkan kepadamu agar kamu juga mendapatkan pahala seperti mereka bersedekah dengan harta? Kata mereka, iya. Kalau begitu bacalah kalimat-kalimat zikir setelah solat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan apa yang engkau lakukan itu, kata Rasulullah, sama dengan mereka yang bersedekah dengan harta. Besok paginya seluruh sahabat yang kondisinya miskin, Pak, berzikir seperti itu. Tapi setelah mereka berzikir, orang kaya nampak dan bertanya lagi. Apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, apa yang kami lakukan juga dilakukan orang-orang kaya. Ketika itulah Rasulullah mengatakan, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah sebuah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, rizki itu kita sudah ditentukan oleh Allah. Kalaupun ada orang yang kaya lebih kita daripada kita, tinggal kita mengucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan kekayaannya membawa kepada kebaikan. Apalagi bapak kaya dipergunakan untuk kebaikan luar biasa. Saya Ramadan kemarin, tahun ini memang luar biasa saya jalan. Biasanya nggak pernah jalan Pak Edward. Tahun ini sampai ke Padang, ke Pariaman, ke mana-mana. Biasanya di rumah. Saya ketemu teman saya, namanya Ustadz Azhar. Orang Kampar, tinggal di Alam Panjang namanya. Allah berikan dia nikmat yang lain, tapi di mana Allah tidak berikan nikmat yang lain. Karena memang itulah keagungan Allah. Apa yang saya temukan, Bang, saya tidak punya keturunan. Allah tidak memberikannya. Tapi masalah duit luar biasa. Apa usahanya, Pak? Di dekat Danau Bingkuang ini ada namanya Kuopan. Apa usahanya? Burung walet. Hari Ahad saya datang Ahad kemarin ke rumahnya di Jamu, Bang. Abang ke rumah yuk, oke. Tapi syarat apa? Apa syaratnya? Buatkan yang kopi. Oke Bang, kopi apa Bang? Kopi hitam, kopi coklat, kopi kuning, terserahlah. Kami datang, rupanya dia baru pulang. Saya tanya, dari mana Azhar? Sama adiknya Malik. Dari panen walet Bang. Berapa dapat? Hari ini Bang, ini tempat yang baru, ditunjukkannya. Ini tempat yang baru ini baru dapat 1 on. Saya tanya ketika itu, sebenarnya kok 1 on, berapa 1 kilo sarang walet? Dia katakan sekarang itu harganya biasalah Bang, 1 kilo burung walet itu 200 juta. Tapi saya tanyakan berapa tampat itu Bang, dia sempat, kalau abang nak buat kami bantu. Saya bukan nak buat Bang. Begitu ditunjukkannya, yang itu tuh Bang, ada sarangnya, itu Bang sekali 5 hari 1 kilo tuh Bang. Gaji ustadz itu Bang, waring balik 5 hari 1 kilo, kali sebulan berapa duitnya? Duduk-duduk aja Pak, buatnya pesantren, orang miskin belajar, guru digajinya Pak. Dia karena dia nggak punya apa-apa, harta duniawi lebih daripada cukup, kerajaannya jalan-jalan, maka diberikannya guru fasilitas, sekolah swasta. Maaf kalau di kota banyak peminatnya Bu, orang kota banyak duit. Tapi kalau di kampung, orang yang masuk swasta tuh Pak karena tidak diterima di negeri, kan itu masalah. Tapi ini bagus, subhanallah. Saya katakan, berapa kebun sawit kau? Karena dia ada hubungan pemilih. Alhamdulillah lah Bang, setiap 10 hari dapat awak kira-kira 1 truk. 1 truk itu kan 11 ton Pak, luar biasa Pak. Tapi nikmat yang dibelikan itu betul dia pergunakan. Maka dia katakan, sampai dia kata, kita ini membuat pesantren nggak pernah buat proposal, kita ini membuat sekolah, buat masjid nggak pernah minta, tapi memang ada orang memberi, diakui Pak. Ada orang mengantarkan nih Azhar nih duit sekian ratus juta, orang memberikan iya, tapi saya tidak pernah menjalankan proposal karena memang duitnya ditakdirkan oleh Allah. Tapi itu Pak, ada nikmat yang lain, tapi ada lagi nikmat yang tidak diberikan. Bang, buatlah Bang sarang walet. Saya bilang, Azhar, saya cuma ingin dengar cerita kamu, nggak ingin seperti kamu. Karena belum tentu saya membuat sarang walet, nanti yang masuk walet jangan burung olang sama gagak maksudnya. Awak sangka walet yang masuk rupanya burung gagak, mengganggu orang. Dia katakan, sampai dikatakan, saya buatkan sama abang, nanti saya pinjamkanlah sound systemnya dulu, masalah bayarnya nanti lah Bang. Saya katakan, Azhar, saya datang ke rumah kamu bukan untuk itu, saya silaturahim. Saya bersyukur kamu diberikan oleh Allah nikmat, nengok engkau banyak duit, saya senang. Subhanallah. Mengapa Pak? Karena memang saya ingin silaturahim aja, bahwa Allah itu kalau memberikan, dia tamat UIN Pak, sama dengan saya. Tapi maaf, penampilannya kadang-kadang maaf, kalau menengoknya tidak yakin orangnya orang kaya, berciri-ciri burung aja bajunya. Karena walet itu saya tengok, ya Allah, nempel-nempel walet itu sampai di apa tuh,
bunyi-bunyi. Saya tengoklah burung, saya foto-foto, ini yang walet tu. Mana yang dia ambil? Ini yang putih tu bang, yang kayak salju tu kan. Oh ini yang walet itu, iya. Ini apa nih, subhanallah, luar biasa. Jadi maaf, tidak usah apa yang dikatakan Salama bin Dinar tadi, paling tidak ada dua intinya. Satu, ridho terhadap apapun yang Allah berikan. Yang kedua, tidak memiliki rasa ingin memiliki sebagaimana yang dimiliki orang lain, karena sesungguhnya Allah itu sudah memberikan sesuatu yang lebih dari cukup dari apa yang kita butuhkan saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.